Sedikit berbeda dari biasanya, channel Seika Story kali ini akan membahas sebuah film fenomenal yang lagi tayang di bioskop. Jadi buat kalian nih yang baru aja gajian atau rumahnya dekat dari bioskop, tonton langsung film ini karena nggak akan ada ruginya guys. Film ini benar-benar bagus banget karena merupakan lanjutan dari film yang udah tayang pada tahun 2009 lalu. Film ini adalah Avatar 2 The Way of Water. Tapi kalau kalian belum gajian, tenang aja guys. Video ini mengandung spoiler dari awal sampai akhir. Jadi bakalan lengkap juga nih pembahasannya. Ayo kita simak bersama. Setelah berhasil mengusir umat manusia kembali ke bumi, kini bangsa Na'vi kembali melanjutkan kehidupan dengan penuh ketentraman dan kedamaian. Jack Sully yang telah sepenuhnya berubah menjadi avatar sudah menikahi Neytiri, dan kini mereka memiliki 5 orang anak, yaitu 3 anak kandung yang bernama Neteyam, Loak, dan Tuk, serta 2 anak angkat yang salah satunya adalah manusia. 2 anak angkat itu adalah Kiri yang merupakan anak dari Dr. Grace. Buat yang belum tahu, Dr. Grace ini merupakan ilmuwan yang berpihak pada bangsa Na'vi di film Avatar 1. Sedangkan 1 anak lagi bernama Spider. Nah, Spider ini merupakan anak dari Kolonel Miles yang tertinggal sewaktu umat manusia akan kembali ke bumi. Saat itu Spider baru lahir. Jadi, dia tidak bisa menggunakan tabung oksigen dan akhirnya dia tertinggal di Pandora dan diasuhlah oleh si Jack dan Neytiri. Sebenarnya hal itu sangat berat bagi Neytiri, karena itu mengingatkan Neytiri pada kejahatan umat manusia yang telah menghancurkan tempat tinggalnya dan juga membunuh ayahnya. Jack dan Neytiri juga mengajarkan banyak hal kepada anak-anak mereka, seperti bagaimana cara bertahan hidup, mencari makanan, berburu, serta mengendarai ikran yang merupakan hewan khas bangsa Na'vi. Tapi tak berselang lama, umat manusia kembali datang mengusik kehidupan bangsa Na'vi. Saat ini, RDA telah berhasil menghidupkan kembali Kolonel Miles dalam bentuk tubuh avatar. Dia akan dijadikan alat untuk membunuh Jack karena telah bertentangan dengan RDA yang ingin menguasai suku Na'vi dan mengeksploitasi unobtainium yang hanya ada di planet Pandora. Kolonel Miles dan pasukannya menuju markas RDA di Pandora. Di sana dia bertemu Jenderal Edmore yang langsung memerintahkan Kolonel Miles untuk kembali ke markasnya. Sesampainya di markas, kedatangannya dibarengi oleh anak-anak Jack yang ingin bermain di hutan. Kolonel Miles melihat sisa tengkoraknya dari bekas pertarungan dulu. Hal itu semakin menguatkan keinginannya untuk membalas dendam pada Jack dan Neytiri. Sementara anak-anak Jack segera melaporkan kedatangan Kolonel Miles pada ayahnya. Saat Jack menyuruh mereka untuk kabur, ternyata mereka malah tertangkap dan dijadikan sebagai tawanan Kolonel Miles dan pasukannya. Untungnya Jack dan Neytiri memiliki kesempatan untuk segera menyelamatkan anak-anak mereka. Mereka berhasil menghabisi sebagian besar pasukan Kolonel Miles dan langsung bergegas untuk menyelamatkan diri. Tapi sayang, secara tidak sengaja Spider jatuh ke dalam jurang dan berhasil tertangkap. Kemudian dia dibawa ke markas besar RDA oleh Kolonel Miles. Spider dicecar berbagai pertanyaan terkait Jack dan dipaksa untuk menjawabnya. Bahkan dia juga dipasangi semacam alat penyadap yang memungkinkan dia tidak bisa berbohong. Tapi bagaimanapun Spider adalah anak kandung Kolonel Miles. Hal itu membuat Kolonel Miles sedikit tidak tega pada Spider. Akhirnya dia mematikan alat itu dan mengatakan pada Jenderal Edmore dirinya akan menggunakan opsi lain untuk menginterogasi Spider. Cara itu pun berhasil. Pendekatan antara bapak dan anak membuat Spider sedikit melunak. Akhirnya dia pun memberitahu tentang keberadaan Jack dan kondisi suku Omaticaya saat ini. Di sisi lain, Jack menyadari bahwa posisinya dan keluarganya saat ini tidak aman. Dia pun segera pindah dan memberikan tahtanya kepada avatar lain yang dia percayai dan dianggap mampu untuk memimpin suku Omaticaya sementara. Setelah perjalanan yang begitu sulit dan panjang, Jack, Neytiri beserta anak-anaknya tiba di bangsa laut atau yang disebut dengan Mad Kaina. Awal kedatangan mereka tentu tidak mendapat sambutan cukup bagus.
karena mereka mengetahui bahwa Jack memiliki jari-jari tangan dan alis yang tebal. Hal itu menandakan bahwa mereka adalah avatar setengah manusia. Mereka juga mengetahui bahwa Jack dan keluarganya sedang menjadi incaran RDA, yang itu artinya keberadaan bangsa laut atau Medcaina juga akan terancam. Namun karena merasai pada Jack dan keluarganya yang terus memohon, akhirnya ketua klan bangsa laut yang bernama Tonowari mengizinkan mereka untuk bergabung dengan bangsa laut. Sejak saat itu, keluarga Jack belajar beradaptasi selayaknya warga bangsa laut. Mereka belajar menahan nafas dengan lama di air dan ikan terbang yang katanya butuh kemampuan khusus untuk bisa mengendarainya. Anak kedua Tonowari yang bernama Seira juga terus ikut mengajari anak-anak Jack. Kiri dan Tuk terlihat memiliki ikatan khusus dengan kehidupan laut. Bahkan mereka dapat dengan mudah menahan nafas secara lama dan akrab dengan biota laut. Padahal seharusnya mereka butuh waktu lebih lama untuk melakukan itu. Terlebih selama ini mereka hanya menghabiskan waktu di hutan yang merupakan tempat tinggal asli mereka. Namanya orang ya guys, sebaik apapun tetap ada aja yang gak suka. Seperti Loak nih, meskipun dia berkelakuan baik dan selalu mencoba berbaur dengan bangsa laut, dia mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari anak tertua Tonowari yang bernama Auno. Auno mengajak teman-temannya untuk membuli Loak. Pertengkaran pun terjadi. Jack sebagai ayah yang bijak menyuruh Loak meminta maaf pada Auno. Auno pun meminta permintaan maaf Loak dengan syarat Loak harus ikut berburu ikan di luar pulau. Tempat itu bernama Tiga Karang Bersaudara. Setelah sampai di sana, niat buruk Auno kembali muncul. Dia dan teman-temannya meninggalkan Loak yang masih asing dengan lautan. Saat Loak berusaha menyelamatkan diri dari ikan besar yang terus mengejarnya, tiba-tiba muncul seekor ikan paus yang lebih besar. Loak yang tidak bisa lagi menahan nafas, akhirnya dia pun pingsan. Selang beberapa waktu, Loak pun terbangun. Dia mulai sadar bahwa sekarang dirinya sedang berada di atas tubuh ikan paus raksasa itu. Loak berterima kasih dengan cara mengambil alat yang sudah lama tertancap di sirip paus raksasa itu. Jack ditemani warga bangsa laut yang lain mencari Loak hingga malam hari yang tak kunjung pulang. Untungnya Loak pun masih bisa kembali. Bukannya balas dendam pada Auno karena sudah meninggalkannya di luar pulau, Loak malah meminta maaf pada Jack dan mengatakan bahwa dia keluar pulau atas kemauannya sendiri. Hal itu membuat hati Auno tersentuh. Sejak saat itulah mereka berteman dengan sangat baik. Auno yang tadinya tidak bisa menerima keberadaan Loak karena berasal dari suku lain, dia pun mulai terbiasa. Keesokan harinya, Loak bercerita pada teman-teman barunya bahwa dia diselamatkan oleh ikan paus raksasa, yang ternyata ikan paus itu diketahui bernama Payama. Salah seorang teman Loak menjelaskan bahwa dia satu-satunya ikan dari jenis tulkun yang masih hidup, karena Payama memiliki kemampuan untuk membunuh sedangkan kawanannya yang lain telah diburu. Loak yang merasa bertentangan karena Payama sangat baik kepadanya, kembali ke pulau itu untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, Kolonel Miles dan pasukannya sedang melakukan berbagai persiapan untuk kembali menyerang Jack. Mereka belum mengetahui bahwa Jack dan keluarganya sudah pindah. Jenderal Edmure meminta Kolonel Miles untuk bekerja sama dengan para pemburu ikan tulkun, karena menurutnya mereka lebih mengetahui secara detail tentang suku-suku lain di Pandora. Tak berselang lama, Kolonel Miles berhasil mendatangi warga lain di bangsa laut dan mencari tahu keberadaan Jack pada mereka. Kolonel juga tidak segan menghabisi bahkan membakar tempat tinggal mereka. Kabar itu segera didengar oleh Tonowari selaku kepala suku Medcaina. Mereka memulai menyalahkan Jack karena semenjak kedatangannya dan keluarganya, bangsa laut jadi ikut menjadi incaran pasukan langit atau manusia. Di Pulau Tiga Batu Bersaudara, Loak berhasil mengungkapkan kejadian sebenarnya, bahwa sebenarnya Payama bukanlah ikan pembunuh, tapi yang terjadi adalah kawanannya tewas karena diburu oleh manusia, sedangkan Payama berhasil menyelamatkan diri. Di saat bersamaan, kapal para pemburu berhasil menangkap satu indukan tulkun yang begitu besar.
Indukan Tulkun itu pun diambil cairan kepalanya yang konon dikenal begitu mahal karena DNA-nya bisa bikin kulit awet muda. Indukan Tulkun yang mati tadi sengaja diapungkan agar memancing perhatian bangsa laut. Dengan begitu, Jack juga akan keluar. Di sisi lain, Payama juga menjadi incaran para pemburu. Untungnya, Loak dan anak-anak yang lain berhasil melepaskan kaitan pada tubuh Payama meskipun dengan susah payah. Saat Kolonel Miles kembali melakukan aksinya, Seira, Tuk, dan Loak tertangkap oleh kolonel dan berhasil dijadikan tawanan. Sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab, Jack akan menyerahkan dirinya pada kolonel. Tapi saat itu juga Payama datang menyerang kapal kolonel. Kini Jack dan pasukan laut yang lain mulai menyerang kolonel dan pasukannya. Dari dalam kapal, Spider juga ikut membantu dengan mengacaukan laju kapal. Cara itu berhasil dan kapal pun tidak bisa dikendalikan lagi. Kemudian Neteyam muncul membebaskan adik-adiknya. Loak juga mengajak Neteyam untuk membebaskan Spider yang masih ada di dalam kapal. Ketika Loak dan Neteyam berhasil membebaskan Spider, tanpa disangka Neteyam terkena satu tembakan yang membuatnya tewas. Hal itu tentu membuat Jack dan Neytiri merasa sangat sedih telah kehilangan anak sulungnya. Saat kesedihan belum usai, Jack kembali mendapat seruan dari kolonel bahwa Tuk dan Kiri telah menjadi tawanannya lagi. Karena tak ingin kehilangan anak untuk kedua kalinya, Jack bergegas membebaskan mereka. Dan dengan cerdasnya, Neytiri menggunakan Spider sebagai umpan. Dia juga mengancam akan membunuh Spider jika kolonel berani melukai anak-anaknya sedikit saja. Cara itu pun berhasil. Kolonel melepaskan Kiri. Tapi Jack yang sudah terlanjur marah terpancing oleh kolonel yang mengajaknya berduel. Kolonel berhasil dikalahkan, tapi Jack juga kehabisan nafas dan tidak sanggup lagi. Kiri, Loak, dan Tuk mencari orang tuanya yang tidak kunjung muncul ke permukaan air. Akhirnya Kiri bisa membuat kedua orang tuanya beserta saudaranya kembali ke permukaan air. Syukurnya keluarga Jack bisa berkumpul kembali. Dan bagaimanapun, kolonel adalah ayah kandung Spider. Jadi, Spider menyelamatkan ayahnya meskipun tetap memilih tinggal bersama Jack di Pandora. Film pun berakhir. Kini Jack dan Tonowari sepakat untuk bekerja sama saling menjaga Pandora dari umat manusia. Sampai jumpa di video-video Sega Story berikutnya. Bye-bye.